Somebody's actually living in that vent. This is really. What's that noise? Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. So, akhirnya hari ini aku bikin konten lagi tentang video dari Life of Luxury. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Life of Luxury itu adalah seorang YouTuber. Jadi itu dia ada dua orang, yaitu Parker dan Chester. Dimana Life of Luxury ini bukan sesuatu yang dia beli di dark web, tapi lebih kayak menyelesaikan masalah-masalah horor seseorang. Nah, kali ini masalahnya datang dari seorang gadis bernama Lydia. Nah, si Lydia ini bilang kalau misalkan di rumahnya itu kayak ada orang, karena dia setiap malam ketika dia tidur, dia merasa kayak ada yang ngomong sama dia. Dan kalian tahu nggak, dia itu merasa orang itu ngomong sama dia tapi lewat fan kayak ventilasi udara gitu. Jadi ventilasi udara yang ada di dinding itu tuh dia denger kayak ada orang yang suka manggil-manggil dia setiap malam hari. Nah, terus si Lydia juga nggak cuman ngomong di email kayak gitu aja, tapi dia juga kasih video bukti kalau misalkan bener-bener nih ada orang yang ngomong di ventilasi. Nah, jadi videonya itu si Lydia itu lagi malam-malam, terus dia ngerekam karena dia ngedengar ada sesuatu. Nah, itu suaranya bener-bener kedengeran dari ventilasi udara dia. Nah, suaranya tuh kayak seseorang laki-laki ngajak dia main ke bawah. Yaitu ngomongnya kayak, di bawah sini ada mainan, kamu mau nggak main sama aku? Itu kan serem banget nggak sih? So, akhirnya karena emailnya dia, akhirnya Parker dan Chester memutuskan untuk membantu Lydia untuk datang ke rumahnya menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Terus akhirnya Parker dan Chester melakukan perjalanan ke rumah Lydia. Nah, di perjalanan Parker Chester tuh kayak ngobrol gitu. Dan di sini dia berasa kayak, kok rasanya nggak enak ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang aneh. Kayaknya mungkin aja ya kalau misalnya dengar video kayak gitu, berarti kan tahu kalau ada seseorang di dalam rumah tersebut yang nggak tahu bahaya atau enggak. So, what are you thinking about this situation? I won't lie, dude, that video actually really freaked me out. Dude, this whole situation is making me feel really uneasy. Dude, we really need to be careful on this one. I actually have a really bad feeling about this. Let's just investigate and find out what's happening over there. Oke, sampai akhirnya mereka berdua datang ke rumah Lydia. Dan udah tuh Parker seperti biasa, dia ngetok pintunya Lydia. Terus Lydia keluar dan Lydia itu terlihat seperti kayak gadis yang baik, ceria gitu loh. Karena kelihatan banget mukanya tuh beda sama video-video sebelumnya yang biasa kayak mukanya tuh udah kusam, udah kayak stres gitu. Ini tuh enggak. Let's knock on this door. Hi. Hi. Lydia, nice to meet you. Hi, can we come in? Yeah, come on, I'll show you the problem is. Show us where the problem is, okay? Jadi setelah Lydia telah menyambut Parker sama Chester, nah Lydia tuh langsung bawa Parker sama Chester ke dalam kamarnya untuk kayak kasih tahu nih apa aja yang terjadi. Nah, si Lydia akhirnya kasih tahu kalau misalkan memang ada yang aneh nih sama rumah aku, apalagi ventilasi ini. Nah, dia nunjuk tuh ke arah ventilasinya. Dan Lydia bilang kalau malam saat dia tidur, dia berasa banget kalau ada orang yang ngomong sama dia, tapi ngomongnya itu lewat ventilasinya itu. Itu benar-benar kayak, kalau kamu ngerasain kayak gitu, kamu nyaman gak sih? Kamu tinggal sendiri, terus tiap malam kayak ada yang ngajak kamu ngobrol gitu dari ventilasi udara. Itu kan serem kan? Dan bahkan Lydia tuh udah kasih videonya untuk membuktikan kalau misalnya benar nih ada seseorang di ventilasi. Tapi di sini Parker itu bertindak seperti tidak percaya dengan apa yang Lydia tuh kasih tahu. Nice. Nice. Okay, so can you tell us what the problem is? There's just something freaking going on, something with the vent. Something with the vent. Can you explain that a little bit more? The other night something happened, someone's I was sleeping and I heard something and I was in fear. Did you see the video or something? Yeah, I saw it. We just are kind of doubting the authenticity a little bit. I swear something is in there. Nah, terus karena si Parker tuh penasaran banget, akhirnya Parker tuh menuju ke ventilasinya untuk melihat apa nih yang terjadi. Nah, terus si Parker dengan beraninya dia buka aja tuh ventilasinya. Nah, terus dibuka, terus ternyata dia kayak ngerogoh nih ada sesuatu. Tahu nggak ada apa? Ada apel yang kayak udah mau habis gitu, dan apelnya itu kalau dilihat tuh kayak apel yang masih fresh. Jadi kayak ada orang yang baru makan apel itu. I don't think this vent is really big enough to even fit someone in it. Did you open this vent before? No, I don't touch that. Well, the cover is open on it. Shine the light down here. There's stuff in there.
Dude, you're not gonna believe this. Yo, did you put this in here? I swear I did not put that in there. You didn't put this in here? No, This is a fresh apple core. I did not. I swear to God, I did not put that in there. Dan terus nggak hanya apel itu aja, terus ternyata juga ada telur yang kayak telur rebus gitu, tapi cuma setengah. Dan pas dicium telurnya juga bukan kayak telur busuk yang udah lama di situ, kayak masih baru banget dan masih fresh. There's half of an egg in here. It smells pretty fresh. I swear it wasn't me. You don't sound that shocked about it. Why are you being an asshole? Why don't you believe me? I'm just saying, we're trying to understand the I full swear I story. did not put anything in there. Nah di situ si Parker mulai nggak percaya sama Lydia, berasa kalau misalkan itu hanya karangan dari Lydia aja, bisa aja Lydia tuh kayak berhalusinasi ngarang ini semua supaya Parker sama Chester datang ke rumahnya dan menaruh apel sama telur yang masih fresh itu. Karena kan aneh dong, kalau misalnya masih fresh kan berarti ada orang di situ yang kemungkinan besar Parker tuh nggak percaya. Dan di sini Lydia juga kayak udah marah nih sama Parker, kayak kenapa sih nggak percaya, aku nggak mungkin taruh apa-apa di situ gitu. Nah akhirnya ya udah Parker sama Chester memutuskan untuk ya udahlah kita taruh aja kamera di sekeliling rumah kamu supaya kita tahu apa yang benar-benar terjadi. Terus seperti biasa juga Parker sama Chester nggak nginep di situ, tapi Parker sama Chester kayak nunggu di mobil dan sambil memantau CCTV untuk melihat semua keadaan di rumah tersebut. Nah terus sebelumnya si Parker itu ngeberesin dulu semua ventilasi yang ada di situ, yang tadi ada apel, ada telur. Terus baru tuh dia ngeset kamera ke sekeliling rumahnya dia. Alright, let's set the cameras. Let's fix this mess. Dan akhirnya jam 11:30 Parker sama Chester tuh nunggu di mobil gitu. Dan mereka sambil tetap ngecekin CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Dan setelah itu udah jam 1:19 pagi, itu tuh masih belum ada apa-apa. Biasa kan kayak ada sesuatu gitu. Nah si Chester udah bilang ini tuh gak ada apa-apa, ini tuh cuman buang waktu aja. Karena mereka udah berasa kalau misalnya Lydia tuh kayak ngebohongin mereka. Karena itu benar-benar mereka liatin CCTV, itu tuh gak ada apa-apa, gak ada kejadian yang mencurigakan. Tidak ada orang yang seperti diceritakan sama Lydia itu. Terus akhirnya kayaknya Parker sama Chester memutuskan untuk kayak tidur aja gitu loh, karena udah capek ngeliatin CCTV terus tapi nggak ada apa-apa. Sampai tiba-tiba kalau kalian lihat CCTV-nya di kamar Lydia jam 2 pagi itu bener-bener ada suara di kamarnya Lydia. Nah suaranya kayak gini, kulitku sakit, dan Lydia tuh bener-bener langsung kebangun gitu karena ada suara yang ajak ngobrol dia. Nah di sini Parker sama Chester tuh masih tidur, kayak dia nggak ngelihat apa yang terjadi sebenarnya. Terus si Lydia tuh bener-bener udah kebangun dan dengar kalau misalkan ada orang ngomong kayak aku akan menemui kamu dan datang kepadamu malam ini. Kayak gitu loh seolah. Sampai akhirnya si Parker itu kebangun dan ngelihat CCTV. Nah yang pertama dia lihat tuh bukan kayak dia dengar suara. Yang pertama itu dia ngelihat kok si Lydia kayak bangun terus kayak ketakutan gitu loh, kan kelihatan banget kan gerak-gerik orang ketakutan kayak gitu-gitu. Nah si Parker udah curiga. Terus akhirnya Parker mulai mendengar kalau memang ada suara-suara dari kamarnya Lydia. Nah terus si Parker tuh bener-bener langsung panik banget. Dan suaranya itu tambah lama tambah serem. Jadi seolah orang yang ada di dalam van itu bukan cuma ngobrol sama Lydia, tapi dia juga menyanyikan senandung lagu untuk Lydia. Dan di sini benar-benar kelihatan Lydia tuh stres banget, kayak dia mau berusaha nutup kupingnya dia karena itu kan serem banget kan. Kalian tinggal sendiri terus tiba-tiba kalian dengar ada orang yang nyanyiin ke kalian, kan itu creepy nggak sih? Kalian nggak tahu itu hantu atau itu penjahat atau gimana, kan nggak tahu. Terus ya udah Parker sama Chester langsung menuju ke rumahnya Lydia. Terus dia langsung masuk ke rumahnya dan langsung menuju kamarnya Lydia. Nah terus si Parker langsung ngomong ini ada apa, ada apa. Nah terus dia juga nanya ini tuh ventilasinya tuh menuju kemana. Nah terus si Lydia bilang kalau ventilasinya itu menuju basement, ruang bawah tanah, atau ya di gudang di bawah gitu. What's going on? What? He's talking through the vent. So, what? Where's the valley to? The basement. Dan terus ini serem banget, si Parker sama Chester kayak tanpa takut langsung menuju ke basementnya. Terus di basementnya itu dia kayak merasa kalau basementnya itu berantakan dan serem banget, kayak banyak barang, terus ada ditutupin plastik, pokoknya kayak tempatnya creepy banget gitu. Nah terus mereka ngikutin nih kayak ada suara, dan mereka dengan beraninya mereka ikutin suara itu sampai di pojokan. Terus mereka lihat kayak ada di ruangan sini, kayak ada di ruangan di dalamnya lagi, dan bener dong ada seseorang cowok di situ, dan dia itu pakai bajunya tuh kayak pakai baju rumah sakit.
yang kayak serem banget gitu loh. Terus si Parker langsung nanya ke pria ini rumah kamu atau bukan? Apakah kamu memang belongs here atau bukan gitu loh. Tapi orang ini cuma bilang kalau kulit dia tuh sakit. Dan si Parker di sini kayak udah mulai marah, kayak kamu ngapain di sini? Ini kan rumah orang. Kamu ngapain ngomong sama cewek itu di van? Terus si Parker di sini juga udah mulai teriak-teriak, apa yang salah dengan kamu gitu loh, kayak aneh banget. Dan bahkan di situ tuh kelihatan ada tempat tidur. Jangan-jangan selama ini dia udah tinggal di situ, ada tempat tidur dan dia itu bener-bener tidur di situ gitu loh, karena ada tempat tidur walau berantakan. Nah terus si cowok ini malah kayak ngancem si Parker kalau kamu akan terluka gitu. I'm gonna get hurt? No, I'm not. Tapi si Parker benar-benar gak takut, dia tetap investigasi cowok itu kayak kamu ngapain. Tapi tuh dia diem aja gak memberikan jawaban. Itu yang ngebuat si Parker tuh tambah lama tambah marah. Dan bahkan yang bikin aku lebih serem dan merinding, si cowok ini kayak malah cuman kayak shh, kayak gitu loh. Itu kan kayak creepy gitu. Dan di sini kayak Parker nanya, kamu tuh ada masalah kejiwaan tuh atau apa gitu. Dan reaksi si cowok malah kayak dia ngakak-ngakak gitu. Dan dia tuh pingin gigit tangannya si Parker, kayak pingin aku gitu. Are you wearing a hospital gown right now? Why are you laughing? What about this is funny? Do you realize you're committing a crime? What are you doing? Okay, how about we get you out of the house? Terus kayaknya dia udah merasa tersudutkan banget nih cowok itu. Akhirnya dia kayak langsung kabur, kayak nerobos si Parker sama Chester. Terus Parker suruh Chester ikutin. Jadi dia benar-benar ikutin, mastiin kalau misalkan dia benar-benar pergi dari rumah itu. Pokoknya benar-benar dikejar. Dan akhirnya cowok itu benar-benar pergi dari rumah itu. Terus si Parker langsung ingat sama Lydia. Terus dia langsung lari ke kamarnya Lydia untuk ngecek keadaan cewek itu. Make sure he leaves. Hey, he's gone. Okay, let's go check on her. Come on. Let's go to the room. Let's check on her. Let's go. Lydia! Yo, you're right. We gotta get out of here. We got him out of here, but we still gotta go. There was a guy. We got him out, we still gotta go. Dan terus kayak Parker mungkin merasa bersalah ya sama si Lydia, kayak iya benar, apa yang kamu katakan tuh benar. Karena Parker sama Chester awalnya kan benar-benar nggak percaya sama Lydia, merasa itu hanya kamuflase atau karangan dari Lydia aja. Tapi ternyata benar terjadi. Akhirnya Parker sama Chester memutuskan untuk mengajak Lydia untuk harus pergi nih dari rumah ini. Nah, karena kalau misalkan rumah itu kan belum tentu aman atau enggak ya, bisa aja cowok itu tuh kembali lagi. Nah, akhirnya footage-nya dia ini dia kasih ke pihak kepolisian untuk menangani hal ini. Tapi sampai sekarang belum ada konklusi juga, belum tahu apakah pihak kepolisian berhasil menangkap cowok itu, siapa cowok itu, apa yang dia lakukan di dalam rumahnya itu. Apakah sebenarnya dia cuma memang butuh teman, ataukah dia jangan-jangan orang dari rumah sakit jiwa yang kabur terus tinggal di rumah orang sembarang aja gitu. Dan Parker Chester juga berharap dari kejadian ini cowok itu tidak akan mengganggu Lydia dan masuk kembali ke rumah Lydia. So, sekian dulu dari aku cerita mengenai Life of Luxury kali ini. Kalau kalian masih suka dengan video semacam ini, kalian komen di bawah ini. Dan juga kalau kalian pingin nih aku bahas apakah, bahas ini dong, jangan lupa juga kalian komen, jadi aku bisa bikinin buat kalian semua. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.